Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini kita sedang di channel Pojok Bekasi. Channelnya orang-orang Bekasi. Bercerita apa saja tentang sejarah, tentang ilmu pengetahuan, tentang tokoh-tokohnya, dan lain sebagainya. Sahabat, saat ini saya sedang bertamu di rumah sahabat saya, Ibu Hajah Umi Kulsumiati MM. Beliau adalah teman lama saya karena beliau aktif di Ikatan Purna Bakti PDAM Tirta Bagasasi, di mana saya juga berada di situ. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Pak Komar. Sudah lama ya kita nggak ketemu ya? Iya nih, berapa bulan ya absen. Iya. Saya nih mendengar Ibu maju menjadi calon anggota legislatif di Dapil 5 Pondok Gede, Kecamatan Bekasi Barat. Saya jadi ingin ketemu Ibu nih. Iya. Ingin bincang-bincang, Bu. Boleh, ya kan? iya. Gimana Ibu merasa nyaman dengan keinginan Ibu maju ini, gimana Bu? Ya, alhamdulillah ya. Saya selaku warga Bekasi sepertinya ada rasa terpanggil gitu ya. Kok di usia senja malah terjun ke dunia politik ya, lalu ada kesempatan ikut nyalek ya, mudah-mudahan di sini saya prosesnya lancar. Seandainya nanti Allah mentakdirkan, kadarullah jadi, ya insya Allah saya ingin beribadah, berjuang, menjadi orang yang bermanfaat ya. Nah, memanfaatkan waktu gitu ya. Dan menjadi orang yang bermanfaat Bu ya. Ya, insya Allah itu kan harapan kita ya. Kita hidup supaya kita bermanfaat untuk orang lain, mungkin nih, itu. Sebelum kita lanjut bicara politik nih, saya pengen tahu nih. Ya walaupun kita bersahabat lama, Iya. saya nggak tahu Ibu dari mana sih asalnya sebetulnya. Saya dari Tambun. Ya, orang tua saya juga seorang pendidik ya. Terus saya menjalankan pendidikan saya juga mulai dari Tambun, SD di Tambun, SD 1 Tambun, SMP. Kalau gitu satu sekolah dong dengan sahabat kita, Pak Haji Dana Satria Wirawan. Ya, dengan Pak Haji Dana saya satu SMP, SMP ya. 1 Tambun ya. Nah sekarang juga Pak Haji Dana kan dia jadi ketua umum ya Ikastam. Ya saya juga masuk juga dalam pengurusannya. Oh, keluarga gitu. Tambun ya? Iya. Ya, satu sekolah juga dengan almarhum suami saya, Pak Ujang Mulyana. Iya, sahabat saya juga itu Bu. Iya. Ya. Al-Fatihah untuk beliau ya Bu ya. Amin, amin. Nah Ibu dulu berkarir di mana Ibu? Ya, saya berkarir di dunia pendidikan. Pertama saya mengajar tuh di Jakarta, di wilayah Kelapa Gading, kurang lebih 16 tahun. Di apa, sekolah apa itu Bu? Di SMP Negeri 170. Oh iya, iya. Lanjut saya pindah Pak Komar ke Bekasi. Karena saya sedikit banyak itu belum dapat jodoh tuh, belum? Oh udah, saya langsung begitu SK belum keluar juga saya 81 udah langsung nikah sama Pak Ujang. Oh, gitu, ya. Alhamdulillah begitu nikah 6 bulan kemudian SK turun jadi PNS. Waktu itu tahun berapa tuh ya? 81. 81 masih naik apa Ibu ke sana?
Naiknya dulu zaman dulu saya ke Pulau Gadung tuh masih ada mikro Pak Komar, yang dari Kerawang itu. Oh iya. Nah, masih mikro masih ada itu, naik 3 perapat. Mikrobus ya. Iya, terus ada bis 3 perapat. Bus Mayasari juga masih ada ya? Mayasari ada, muternya di sini di Perumnas terminalnya. Jadi Ibu termasuk orang yang mengalami masa lalu. Wah, alhamdulillah. Dan Rawa Tembaga juga waktu itu masih luas ya, masih. Ya. Oh, tuh udah dibangun. Saya SMA yang namanya Perumnas 1 itu masih rawa ya. Masih rawa ya. Saya aja SMA tuh kalau kerja bakti ikut tuh ngebersihin babat-babat rumput dari stadion apa sekarang Candrabaga ya. Nah, itu kita ikut itu ngebabat rumput. Jadi Ibu benar-benar mengalami benar ya situasi Kota Bekasi zaman dulu ya. Karena saya besar lahir di Bekasi. Di Bekasi ya. Jadi SMP di Tambun, Bu ya. SMP Tambun. SMA di SMA 1 Bekasi. SMA saya satu. Sama berarti sama Pak Komar ya, satu alumni SMA 1 Bekasi. Kalau saya dulu kan SMP Bekasi. Oh iya, Pak Komar SMA-nya SMA 1 ya. Ya. Oh gitu. Jadi Ibu berkarir di situ ya. Terus kemudian saya pindahnya bukan ke SMA, saya pindah ke SMA 4 Bekasi. Oh, ngajar di situ. Di Harapan Jaya. Sampai pensiun sampai 2020. Iya, iya. Dan Ibu saya lihat kan aktif sekali di PDAM ya. Ya, di Dharma Dari Wanitanya. sejak saya kerja dulu saya udah lihat Ibu tuh aktivis. Aktivis ya. Di Dharma Wanita ya. Dharma Wanita kalau untuk lingkungan unit kerja suami gitu kan. Kalau di lingkungan ya PKK ya. gitu ya. Kalau di tempat kerja saya sendiri ya sebagai pengurus koperasi gitu. Jadi kan. Ibu memang udah punya pengalaman di bidang manajemen ya. Insya Allah. Dalam kaitannya dengan anggota masyarakat ya. Iya. Jadi memang tepat sekali Ibu terjun di dunia politik Bekasi ya. Karena Ibu punya pengalaman di situ. Iya, mudah-mudahan saya emang hobi berorganisasi. Kebetulan juga mata pelajaran yang saya berikan berhubungan dengan ketatanegaraan ya, ilmu tata negara, PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Jadi itu sedikit banyak saya punya modal dah untuk berkecimpung di legislatif gitu. Jadi nggak belajar gitu. Karena memang backgroundnya ilmunya di situ. Iya, backgroundnya ilmu sosial. Gitu. Dan saya lihat Ibu tuh kan kalau di acara-acara PDAM itu kan paling depan ya, memberikan arahan, permainan game-game ya. Kadang-kadang menarik gitu ya. Itu juga karena mungkin background Ibu pendidik kayaknya. Ya mungkin ya Pak ya. Jadi terbawa dimanapun saya ada, lalu memang saya ibaratnya ada tim juga, hayo jalan, hayo bergerak, ya saya lakukan yang saya bisa. Alhamdulillah teman-teman semua ibaratnya merasa nyaman lah gitu, terhibur lah dengan apa yang saya bawakan gitu. Tentunya itu juga. Jadi pokoknya kalau Ibu nggak ada di acara PDAM tuh rasanya kurang lah gitu ya. Kurang satu. Kurang satu gitu. Aduh, alhamdulillah Bu. Terus Ibu nih kan apa yang menyebabkan Ibu berpikir maju ke legislatif ya kira-kira Bu? Ya. Terus terang ya Pak Komar, jujur aja. Saya tuh dari umur 20-an bahkan masih SMA tuh saya udah kepikiran kalau saya tuh ingin terjun ke legislatif gitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi memang udah ada. Nah kayaknya udah ada benih-benih gitu ya. Nah tapi saya masuk PNS kan. Nah terus saya terjun ngajarnya juga yang sealiran dengan kehidupan bernegara kan. Nah terus sekarang pensiun. Nah saya terpanggil untuk memenuhi kuota perempuan gitu. Oh gitu, oke. Menarik juga nih. Kita kan membuka untuk kuota perempuan 30%. Kenapa saya nggak manfaatkan gitu kan? Saya, apalagi dilihat penduduk Indonesia pun yang namanya kaum perempuan tuh 50%-nya. Saya berharap
ya, saya bisa berjuang, saya bisa beribadah, ya, juga membawa aspirasi perempuan Indonesia, gitu ceritanya ya, gitu ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kaum perempuan, Bu, terutama yang ada di Kecamatan Pondok Gede dan Bekasi Barat mendengar ini, Bu, ya. Amin, amin ya Allah, mudah-mudahan. Iya, saudaraku semua ya, untuk kaum perempuan pastinya juga harus didukung oleh kaum laki-laki supaya kita seimbang, kompak, jalan bareng ya. Saya kira Ibu ini kan banyak punya sahabat ya, di PDAM ya kan, di PDAM walaupun dia tinggal di mana-mana, Bu, di Babelan, tapi kan dia punya sahabat di Pondok Gede kan, tinggal dia pesankan gitu kan. Ini loh Ibu Umi yang cantik ya, yang pintar, yang cerdas ya kan bisa begitu, Bu, ya. Insya Allah ya, orang sahabat saya, kenalan saya, saudara saya, atau kita sistem pesan berantai gitu kan. Misalnya Pak Komar ada di Bekasi Timur, nggak bisa nyoblos saya, bisa infokan lewat rekan-rekannya. Iya kan. Itulah namanya dukungan komprehensif dari sahabat ya. Siapa lagi yang kita butuhkan dalam ini selain sahabat, Bu, ya? Sahabat, saudara. Kan kita se-Indonesia saudara ya. Ya, kita harus berjuang bareng ya, berjuang bareng melanjutkan perjuangan generasi sebelum kita. Kalau sekarang kita duduk manis, ya berarti kita ego gitu ya. Lagi zaman dulu aja serba terbatas, mereka mau berjuang demi kemerdekaan Indonesia, maka sekarang kita yang sudah menikmati kemerdekaan tetap kita jaga, tetap kita harus isi supaya kemerdekaan kita, martabat Indonesia itu benar-benar dengan bangsa besar, dengan bangsa maju, kita bisa sama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, suara kita dihormati, martabat kita dihormati, dihargai gitu, Pak. Jadi kita ingin terus berjuang, Itu luar yang biasa. saya ada. Saya terharu, Bu, mendengarnya ini. Mudah-mudahan Ibu, saya doakan sukses ya di dalam pencalonan ini. Amin. Dan masyarakat di dapil Ibu juga mendengar ini, dan mudah-mudahan ingat namanya Dr. Anda Hajah Umi Kulsumiati, nomor berapa, Ibu? 7. Ya. Nomor 7 Partai Golkar. Gampang itu nomor 7 itu. Iya. Mengingatnya, ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, Pak, nomor 7. Iya. Iya, hari 7 jumlahnya. 7 hari. Langit 7 lapis. 7 langit, ya. Bumi 7 lapis, dan banyak lagi 7 yang kalau kita mempunyai lagi pusing, manfaat. obatnya bintang 7. Kalau pusing obatnya bintang 7, tapi mudah-mudahan kita nggak pusing lagi ya, Pak ya. Oke, ngomong-ngomong, kapan kita jalan-jalan lagi nih, Bu? PDAM alumni. Saya dengar kabar dari ketumnya nih, katanya pengennya sih sebelum Lebaran, mudah-mudahan aja ya, tapi dengan waktu yang singkat ya kalau belum Lebaran ya. Mudah-mudahan kita sekalian halal bihalal dan mengembirakan atas berhasilnya Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah Tuhan mengizinkan. Bu Umi, ngomong-ngomong kita nggak lama-lama ya. Iya. Yang penting kita sudah bincang-bincang, dan saya sudah tahu tadi tuh latar belakang Ibu, bahwa Ibu sebetulnya orang Bekasi asli. Asli ya, orang asli Bekasi, ingin memperjuangkan Bekasi. SMA-nya SMA 1. SMA 1 zaman Pak almarhum Pak Sukarsa. Pak Sukarsa masih sama kan ya? Sama ya Pak Komar Ibu Bulan, juga. Pak Sukarsa waktu itu ya. Iya, Pak zaman Parno, itu. Yati ya, Mas, ya. Zaman itu kita. Oke, Bu Ulmi. Jadi terima kasih banyak, Bu. Saya yang terima kasih Pak Komar sudah dikunjungi. Saya sudah makan kayaknya tuh enak. Itu buat tangan sendiri Pak Komar. Meracik sendiri, cobain lagi. Oke. Baiklah, sahabat, kita sudah bincang-bincang dengan Ibu Dr. Anda Umi Kulsumiati MM. Beliau ini calon Partai Golkar nomor 7 dari Dapil Kecamatan Pondok Gede,
Pondok Gede dan Bekasi Barat. Mudah-mudahan sukses dan berhasil, dan mohon dukungannya kepada sahabat semua dimanapun berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.